hari Minggu adik-adik. Mama papa di rumah juga selamat hari Minggu. Bersyukur sekali ya Kak, hari ini kita masih bisa beribadah sekolah minggu bersama-sama. Nah, Kak Sonia dan adik-adik, tema ibadah sekolah minggu kita hari ini adalah ingat bersyukur. Wah, menarik ya Kak temanya. Menarik Kak. Tapi aku mau bertanya nih ke Kak Sonia. Kak Sonia mengucap syukur karena apa hari ini? Yang paling aku ucap syukur hari ini itu karena aku masih dikasih kesehatan Kak. Mengingat sekeliling aku itu, aku dapat info kalau mereka pada sakit kan. Tapi aku sampai saat ini masih Tuhan kasih kesehatan Kak, itu aku sangat bersyukur banget sih Kak. Puji Tuhan ya Iya. Kak. Kalau kakak sendiri gimana Kak? Kalau aku mengucap syukur yang pertama hari ini boleh bangun pagi, Tuhan masih kasih nafas. Yang kedua, Tuhan masih kasih kesehatan Kak. Dan yang ketiga, hari ini bisa bertemu adik-adik di sekolah minggu online. Walaupun terbatas, kita cuma bisa lewat online, tapi kita mau bersyukur Tuhan masih memberkati kita, masih bisa beribadah bersama-sama. Tapi ya adik-adik dan Kak Sonia, kenapa sih kita diajak untuk mengucap syukur kepada Tuhan? Pertanyaan bagus Kak. Yaudah adik-adik, nanti Kak Inge akan menjelaskan kepada kita semua dalam ibadah hari ini ya. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, yuk sekarang kita mau bangkit berdiri, bernyanyi, dan berterima kasih kepada Tuhan. Yuk adik-adik, kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bernyanyi, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi ya adik-adik, dengan lebih bersungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Mari adik-adik, sebelum kita memulai ibadah ini, kita berdoa dulu ya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, pada saat ini Tuhan, Kau masih beri kami kesempatan untuk boleh beribadah sekolah minggu secara online Tuhan di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan bimbing dan sertai kami selalu selama ibadah ini, berikan juga jaringan yang bagus ya Tuhan, agar kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu ini dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Wah, adik-adik dan Kak Sonia, kita sudah bernyanyi, kita juga sudah berdoa. Sekarang kita mau mempersiapkan hati kita. Sudah dipersiapkan juga Alkitabnya ya adik-adik? Nah, sebentar lagi kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Inge. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita, kita mau bernyanyi terlebih dahulu ya adik-adik. Kita bernyanyi lagu apa ya Kak Sonia? Kita akan menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Yuk adik-adik, kita bernyanyi bersama. Pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik semua? Kak Inge berdoa agar adik-adik dan juga mama papa di rumah dalam keadaan sehat-sehat selalu. Adik-adik, tema ibadah kita pada hari ini adalah ingat bersyukur. Adik-adik, ada seorang anak yang akan ulangan matematika. Selain tekun belajar, ia juga berdoa kepada Tuhan agar bisa mengerjakan ulangannya dengan baik dan mendapatkan nilai yang bagus. Tuhan pun mengabulkan permohonannya. Anak tadi mendapatkan nilai yang tertinggi di kelasnya. Namun sayangnya anak tersebut lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Alkitab mengisahkan ada orang-orang yang lupa berterima kasih atas pertolongan Tuhan. Siapakah mereka ini? Yuk, mari kita lihat kisahnya. Kita buka Alkitab kita baca dari Injil Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Yuk adik-adik kita buka sama-sama dari Injil Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Lukas pasal 17 ayat 11 sampai dengan ayat 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau."
Adik-adik, pada waktu itu Tuhan Yesus sedang dalam perjalanan menuju kota Yerusalem. Saat ia sedang menyusuri perbatasan kota Samaria dan wilayah Galilea, lalu tiba di suatu desa, maka datanglah 10 orang kusta menemui Yesus. Adik-adik, tidak ada seorang pun yang menginginkan sakit penyakit menimpa dirinya, apalagi penyakit yang dapat mendatangkan maut. Namun, hal tersebut harus dialami oleh ke-10 orang kusta tadi. Tahukah adik-adik bahwa penyakit kusta adalah penyakit kulit yang dapat mendatangkan maut? Mereka yang terkena penyakit tersebut tidak dapat lagi tinggal bersama orang-orang yang sehat. Mengapa? Karena bagi orang-orang Yahudi, penyakit kusta dianggap najis dan berbahaya karena dapat menular. Oleh sebab itu, mereka harus diasingkan dari masyarakat. Bahkan penyakit kusta dianggap sebagai simbol dosa. Sungguh kasihan sekali keadaan mereka. Oleh sebab itulah, ketika mereka mengetahui bahwa Yesus sedang dalam perjalanan menuju kota Yerusalem dan memasuki desa mereka, maka mereka segera datang menemui Yesus. Mereka ingin sembuh, namun mereka tidak berani mendekatinya. Mereka berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Tuhan Yesus yang penuh dengan belas kasihan pun bersedia menolong mereka. Ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Ke-10 orang kusta tadi taat kepada perintah Yesus. Hal yang ajaib pun terjadi. Sementara mereka di tengah jalan menuju ke tempat imam-imam, mereka menjadi tahir. Mereka menjadi sembuh. Puji Tuhan. Adik-adik, mereka sangat berbahagia. Mereka sangat gembira melihat tubuh mereka bersih dari bercak-bercak putih kusta. Mereka sangat bersemangat dan ingin berlari ke tempat para imam agar mereka bisa dinyatakan sembuh. Dan mereka bisa kembali berkumpul dengan keluarga, saudara, dan tetangga, dan mereka bisa mulai kembali bekerja. Sayangnya, Alkitab mencatat bahwa dari 10 penderita kusta yang telah sembuh itu, hanya ada seorang dari antara mereka yang ketika melihat bahwa ia telah sembuh, lalu ia kembali sambil memuliakan Allah dengan suaranya yang nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Tahukah adik-adik bahwa orang-orang Yahudi sangat membenci orang Samaria? Bagi orang Yahudi, orang Samaria dianggap sebagai orang asing. Dan bahkan mereka dianggap kafir karena mereka tidak memiliki pengenalan terhadap Allah. Akan tetapi justru hanya dialah yang tahu datang kembali kepada Tuhan Yesus lalu berterima kasih karena telah disembuhkannya. Alkitab memang tidak menjelaskan mengapa yang 9 orang itu tidak datang kembali kepada Yesus padahal mereka sudah ditolong dan disembuhkannya. Mungkin saja mereka terlalu senang sehingga mereka lupa untuk berterima kasih. Bisa jadi mereka sudah biasa mendengar dan melihat Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit sehingga mereka merasa tidak perlu lagi untuk berterima kasih. Adik-adik, jika orang Samaria yang dianggap sebagai orang asing dan keberadaannya sangat dibenci oleh orang-orang Yahudi saja bisa berterima kasih atas kebaikan Yesus, maka kita sebagai anak-anak Tuhan harus lebih lagi untuk selalu berterima kasih atas segala kebaikan-kebaikan yang telah Tuhan Yesus lakukan atas diri kita. Bukankah sampai hari ini Tuhan terus melimpahkan berkat-berkat-Nya atas diri kita, dari kita bangun pagi hingga malam tiba, bahkan Tuhan juga berkenan mengabulkan doa dan permohonan-permohonan kita. Ya, sampai hari ini Tuhan terus memberikan kita kehidupan, kesehatan, berkat makan dan minum, keluarga, kesempatan untuk sekolah, teman-teman, dan masih banyak lagi. Adik-adik, kita juga harus bersyukur pada proses yang masih dijalani, misalnya proses kesembuhan. Walaupun kita belum melihat hasil akhirnya, dalam proses itu pun Tuhan tetap bekerja. Dengan mensyukuri proses, maka kita diberikan kekuatan dan semangat untuk menjalaninya.
Patutlah setiap kita selalu ingat untuk bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, dan jangan lupakan setiap kebaikan Tuhan. Sebagai anak-anak yang disayang dan dikasihi oleh Tuhan, marilah kita selalu ingat dan jangan lupa ya adik-adik untuk bersyukur kepada Tuhan yang begitu menyayangi kita. Tuhan Yesus memberkati adik-adik selalu. Amin. Teman-teman, ayat hafalan minggu ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang berbunyi demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan memberikan persembahan kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Adik-adik nanti bisa memasukkannya ke dalam amplop dan membawanya ke gereja saat sudah bisa beribadah di gereja. Betul Kak Sonia, atau adik-adik boleh minta tolong bantuan papa atau mama untuk mentransfer persembahan adik-adik ke rekening gereja berikut ini. Wah, Kak Sonia dan adik-adik, ternyata kenapa kita harus bersyukur karena Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita. Tuhan selalu menyayangi kita, memberkati kita, menolong kita di waktu kita susah, di waktu kita sakit, dan Tuhan selalu memberikan sukacita kepada kita. Bener banget tuh Kak Dian. Nah, mari adik-adik, kita harus selalu ingat untuk bersyukur kepada Tuhan, baik pada kondisi apapun, baik susah, suka, duka, senang, sakit, apapun adik-adik, untuk selalu ingat bersyukur kepada Tuhan. Nah, karena itu, adik-adik, sebagai janji dan tekad kita untuk terus mengucap syukur kepada Tuhan, yuk adik-adik, kita mau bangkit berdiri, kita mau bernyanyi, bersyukur kepada Tuhan. Yuk bangkit berdiri, kita bernyanyi, bersyukur kepada Tuhan. Dengan lebih semangat kita nyanyikan sekali lagi ya adik-adik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, sebelum kita menutup sekolah minggu kita hari ini, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sudah berikan kami kesehatan, kekuatan dalam kami menjalani kehidupan kami, aktivitas kami sehari-hari. Terus berkati kami Tuhan, terus dampingi kami dalam persekolahan kami, dalam aktivitas kami, berkati juga keluarga kami Tuhan. Kami percaya Tuhan akan selalu menolong kami dan Tuhan akan terus memberkati kami. Oleh karena itu Tuhan bantu kami, Tuhan ingatkan kami agar kami sebagai anak-anak Tuhan yang baik selalu ingat untuk bersyukur kepada Tuhan di dalam setiap keadaan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Nah, sampai ketemu minggu depan ya dalam sekolah minggu online selanjutnya. Nah, adik-adik tetap ingat untuk menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan ya. Sampai bertemu minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.